Baik, perkenalkan. Nama saya Adrian Gilbert dulu, NIM saya 222 309 1020. Semester 3 kelas 3A Teknik Elektro Prodi TKJ. Judul proyek saya adalah website desain interior. Mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Ibu Patricia Widiasari Sudarmaji, Eskom MSI. Ya baik, saya akan menjelaskan program saya. Dimulai dari .html. Apa sih itu .html? .html adalah deklarasi di awal dokumen HTML. Fungsinya adalah untuk memastikan rendering yang benar dan konsisten oleh browser. Jika kita pertama kali mengetik .html, dia akan langsung muncul HTML, head, body, dan ditutup oleh HTML lagi. Di sini titel yang saya gunakan adalah desain interior. Ketika saya mengetik desain interior di sini, dia akan tampil di sini, bagian atas ini, desain interior. Di sini saya belum mengimpor CSS-nya, jadi masih tampilan biasa. Setelah itu di sini linknya tuh real style sheet dengan href. Ketika kita mengimport style CSS yang ini dengan cara ini, dia akan langsung mengimport ini style CSS ini ke dalam indeks ini, dan dia akan menjadi seperti ini. Dia tuh akan mempercantik web kita. Setelah itu di sini style tipnya tuh text CSS. Baik, kita akan mengubah backgroundnya dengan cara di sini saya menggunakan background image dengan URL ini. Karena saya mengambil gambarnya dari Google, saya langsung mengcopy link gambarnya ke dalam sini. Di sini saya menggunakan background repeat, no repeat untuk memastikan gambar latar belakang tidak diulang. Dan background size-nya cover untuk menyesuaikan skala gambar latar belakang untuk menutupi seluruh kontainer. Tapi tidak mempertahankan rasio aspek. Dan di sini background posisinya itu center untuk menempatkan gambar latar belakang di tengah kontainer. Dan background attachment-nya adalah fix supaya membuat latar belakang kita tetap di tempat. Seperti contohnya tuh seperti ini. Dia akan tetap di tempat, dia tidak mengikuti ini. Baik, dengan X100 untuk menetapkan tinggi kontainer menjadi 100%. Untuk bagian headnya sudah, kita beralih ke bagian body. Untuk bodinya tuh saya mulai dari tag nav. Tag nav ini untuk menampilkan menu dari web kita. Kita akan membuat navbar. Kenapa di sini saya lanjut dengan div class. Kelasnya tuh wrapper. Kenapa saya menggunakan wrapper? Karena digunakan untuk mengelompokkan elemen HTML bersama-sama untuk memberikan struktur atau tata letak yang lebih terorganisir pada halaman web supaya gampang. Terus di sini image kelasnya tuh image dengan search tugas web sederhana. Di sini logonya tuh saya sudah simpan di sini di bagian sini. Jadi tinggal saya import dari bagian image ini karena dia di satu satu ini yang sama, satu satu ini yang sama ya. Ini terus lanjut dengan height 50 dan width 200. Panjangnya 50 dan lebarnya 200. Pada div class menu. Ini setelah itu kita akan membuat menu. Saya mulai dengan tag UL. Tag UL ini digunakan untuk membuat daftar tidak berurutan. Ini adalah dan saya menggunakan tag li supaya membuat ini. Nah, jika kita tidak menggunakan style CSS ini kita belum mengimport, maka dia akan muncul seperti ini. Baru saya save, dia akan muncul seperti ini. Dari ada home, ID, tutor, partner, kontak, singap. Sesuai yang kita buat di sini tadi. Nah, terus
Ini adalah list-listnya. Ada home, ada ID, ada tutor, partner, kontak, HTML. Di sini saya sudah mengimpor untuk ID-nya, ID di sini. Jadi saya langsung memanggilnya di sini. Setelah itu, setelah saya sudah buat semuanya, saya tutup lagi dan kita beralih ke ini untuk bagian tampilan indeksnya untuk yang ini bagian yang indeks ini. Saya akan membuat di sini. Saya memulainya dengan class wrap seperti tadi dengan section ID home kelas BG. Di sini fungsi text section adalah digunakan untuk mendefinisikan bagian independen atau modul dalam dokumen HTML. Di sini di kelasnya itu kolom, terus saya mulai dengan tag p. Kelasnya deskripsi. Tag p itu apa sih? Tag p itu untuk menulis paragraf. Nanti dia akan muncul nanti di sini. Ini dia akan muncul paragraf di bagian sini. Setelah itu saya lanjutkan dengan tag H2. H2 itu untuk menandai heading tingkat kedua. Jadi dia akan seperti ini. Setelah itu saya tutup dengan div lagi. Dan saya memulai untuk yang kedua bagian yang ini. Bagian bawahnya ini. Dengan tag P juga. Menggunakan kata-kata acak. Karena saya tidak tahu kata-kata apa yang ingin saya masukkan. Saya tutup lagi dengan section, div, body, dan HTML. Setelah itu saya akan lanjut ke bagian ID. Bagian ID. Baik, saya lanjut dengan ID di sini. Bagian navbar dan lain-lainnya itu sama aja seperti yang kayak di index. Saya cuma menambahkan di bagian yang nih, saya menambahkan bagian baru. Bagian yang ini. Saya menambahkan beberapa contoh desain interior, mulai dari dining room, kids bedroom, kitchen, dan lain-lain. Living room. Nah, itu saya menambahkannya di sini. Saya membuat ini div class wrap kelas baru dengan section ID nih, ID yang ini. Div kelasnya M1 background 3 BG3 karena tadi sudah BG2. Sini div kelasnya T1 dengan saya menggunakan apa? Tag P lagi dengan kelas putih dengan saya menuliskan beberapa kata-kata untuk membuat membaca mengerti apa yang saya lakukan. Saya tutup lagi dengan div. Saya buat lagi dengan div kelas D1. Sini saya membuka tag div lagi dengan image search yang saya ambil dari sini. Ini yang sudah tersimpan saya ambilnya dari situ. Dari ini. Beberapa gambar yang sudah saya download dan saya simpan. Setelah itu saya menggunakan tag H2 untuk membuat nih, membuat tulisannya menjadi besar seperti itu. Lanjut, sama seperti yang sebelumnya saya juga mengambil gambarnya dari sini. Untuk gambar-gambar desain interiornya yang sudah saya simpan, saya ambil dari situ. Saya juga menggunakan tag H2 lagi untuk menandai heading tingkat kedua. Sama juga yang ini, beberapa desainnya semuanya sama. Ada kids bedroom, dining room, wardrobe, puja room, semuanya sama. Saya tutup. Dan untuk bagian ID sudah selesai sampai di sini. Dia ini bagian ID-nya tuh cuman ini. Jadi ininya sama seperti yang di bagian di bagian ini. Ini
Saya ubah tuh cuman bagian ini. Saya cuma menambahkan kata-kata dan menambahkan contoh desain interior beserta penjelasannya. Ya, saya tutup dengan ini. Setelah itu saya akan lanjut ke style CSS-nya. Ini yang akan membuat website saya itu menjadi lebih lebih baik. Ketika saya membuat ID-nya ini saya mengimport style CSS-nya, dia akan menjadi bau seperti ini. Ya, dia lebih lebih rapi, lebih bagus. Nih, ini. Ini ada living room, kitchen, ada master bedroom, ada dining room, ada kids bedroom, ada bedroom, ada wardrobe, dan puja room. Baik, kita akan lanjut ke bagian style CSS-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, codingan style CSS-nya untuk yang akan nanti kita import di index ini sama di ID sini, ID sini. Nah, sini saya mulai dari bagian atas ini untuk keseluruhan ininya. Jadi teks dekorasinya nol, marginsnya nol, paddingnya nol. Terus saya mulai dari body, bodinya tuh dengan margin 0 px dengan padding 0 px. Padding tuh apa sih? Padding tuh digunakan untuk menambahkan ruang internal di sekitar konten elemen HTML. Terus margin tuh apa? Margin tuh digunakan untuk mengatur jarak antar elemen-elemen di halaman web. Nah, terus di sini saya menggunakan font family-nya Open Sans. Open Sans itu di sans serif. Setelah itu lanjut ke wrapper di bagian ini. Ini kita akan mengatur yang ini, wrapper. Jadi setiap kelas wrapper itu akan diubah sesuai ini. Jadi gunanya tadi kita membuat kelas-kelas ini supaya gampang di styling. Jadi wrappernya tuh ketika kita mengubah di sini semua wrapper tuh diubah. Jadi kayak gini. Nah, terus ini saya eh, menggunakan ini width-nya 1100 1100 px. Itu untuk mengatur seberapa lebar elemen tersebut akan muncul di halaman web dengan marginnya auto dengan posisinya relatif. Kenapa saya menggunakan posisi relatif? Karena menggunakan posisi satu elemen relatif terhadap posisi normalnya. Di sini background colornya saya ambil dari Google dengan ini warnanya tuh. Terus saya lanjut ke logo. Bagian logo A dengan font size-nya 50 px. Ini font size-nya tuh besar ukuran size-nya. Ukuran fontnya dengan font weight-nya 800 dengan float-nya wave. Float ini digunakan untuk menentukan bagaimana suatu elemen akan melayang di sekitar elemen lainnya. Di sini font family-nya saya pilih Courier dengan color-nya saya ambil dari Google. Warnanya biru. Terus saya akan styling di bagian menu. Menunya tuh ini. Di bagian menu ini di menu menunya tuh saya ini dengan display block. Display block tuh digunakan untuk mengubah elemen HTML menjadi elemen blok. Elemen blok akan memulai di baris baru dan mengisi lebar penuh. Nih, display blocknya. Terus dengan floatnya right. Terus lanjut di bagian nav. Nav itu. Ya, kan tadi kita dari sini bagian menu. Sekarang kita lanjut ke bagian nav nih. Ini seharusnya navnya duluan baru ke menunya ini, tapi nggak apa-apa. Kita styling bagian navnya. Nah, di bagian nav sini width-nya tuh 100%. Kalau marginnya auto, displaynya flex. Kenapa saya menggunakan flex? Karena untuk menggunakan model layout flexbox. Dengan ya, dengan ini saya dapat
mudah mengatur susunan elemen-elemen dalam suatu kontainer dengan lebih fleksibel dan efisien. Terus ini line height-nya 80 pixel. Line height-nya ini saya gunakan untuk mengatur ketinggian baris dalam satu elemen teks. Dengan posisinya sticky supaya membuat elemen sticky pada saat melewati satu titik scroll pada halaman. Setelah itu dengan posisinya WebKit sticky, topnya 0 dengan backgroundnya saya ambil dari Google kodenya dan set indexnya itu 1. Set index ini digunakan untuk mengontrol tumpukan. Jadi apabila set indeksnya itu 2 dan ada set indeksnya 1 berarti dia akan lebih di atas. Itu. Setelah itu kita lanjut ke nav. Nih, navnya tuh di bagian UL ini. Nih, kita akan styling bagian ini. Di sini list style tipnya tidak ada, marginnya 0, paddingnya 0, overflow-nya hidden karena kita akan lebih styling banyak tuh di nih di nav UL li a. Ini kita akan styling semua ini. Nah, ini kita masuk ke nav ULI di sini floatnya left. Ini karena kita cuman biasa aja. Terus di sini kita akan styling banyak tuh di A. Nav UL li a. Nah, ini di bagian ini colornya tuh warnanya warna putih dengan font weight-nya tuh bold dengan teks lainnya di bagian tengah dengan padding-nya 0px 16px 0px 16px dengan teks dekorasinya tidak ada. Jadi untuk bagian ini udah di styling di maupun di indeks ataupun ide jika ada seperti ini dia akan otomatis di styling karena sama. Makanya itu tadi kita mengelompokkannya dengan kelas. Setelah itu, ini image-nya marginnya auto. Nih, nah ULIA hover itu, buat itu teks dekorasinya underline. Jadi ketika kita eh, kursor kita mendekati bagian ini, dia akan ada garis bawah underline dari garis bawah. Setelah itu, di bagian sectionnya marginnya auto, displaynya fleksibel, terus margin bottomnya 50 pixel. Bagian sectionnya udah, bagian ini, nih, sectionnya udah. Setelah itu kita akan ke kolom. Kolom itu margin topnya 50, margin atasnya itu 50 pixel, margin bawahnya itu 50 pixel juga. Ini kita akan styling kolom deskripsi. Ini bagian kolom ini, tapi di deskripsinya. Nah, bagian ini nih. Kita akan, jadi kita akan styling ini. Nah, itunya tuh kita, font size-nya tuh kita ukurannya itu 45 pixel dengan dengan ininya font weight-nya tebal dengan font family-nya Comic Sans MS dan warnanya putih. Nih, jadi ininya udah kita ini styling ya. Ini. Setelah itu kita A2-nya dengan font family Comic Sans MS dengan ketebalan fontnya dengan ini fontnya 80 ketebalan fontnya 80 pixel dengan ukuran fontnya 20 pixel dengan margin bottom 20 pixel warnanya putih dengan width 100 dengan line height-nya 50 pixel. Setelah itu ini background-nya seperti yang tadi ini nih seperti yang ini. Kita lanjut ke BG2 yang ini yang kedua di bagian ini yang kedua ini kita akan styling yang ini dengan background image-nya yang saya ambil dari ini
Oh, terus dengan background repeatnya no repeat, dengan background size-nya cover, background posisinya center dengan sama seperti yang ini. Ini warna putih, terus posisi satu ini dengan posisinya relatif dengan topnya 70 pixel dengan leftnya 50 pixel. Posisi dua beda, dia relatif tapi topnya 90 pixel dengan leftnya 50 pixel. Baik, untuk yang indeks ini sudah selesai kita styling, kita akan lanjut ke ID ini di bagian ini, ID ini. Karena ini tadi udah di styling semua, jadi tinggal langsung lanjut ke sini aja. Ini di sini. Di sini M1-nya tuh padding 50 pixel dengan P1-nya, width-nya 100, text align-nya center di tengah. Nih, ini, nih, P1-nya ini. Ini, terus P1 P-nya ini, bagian ini, tag P-nya. Nih, kita tayangnya gini, di sini. Dengan width-nya 100, dengan text align-nya dengan font-nya tuh 27 pixel. Terus kita lanjut di D1. Nih, jadi semua ini yang berkelasnya D1 akan di styling. D1 berarti semuanya itu akan di styling secara bersama-sama di kelas D1. Ini saya stylingnya menggunakan marginnya 50 pixel dengan 0 pixel, 0 pixel, 0 pixel. Dengan displaynya fleksibel dengan justify partainya test evenly. Justify konten tuh digunakan untuk mengatur posisi horizontal elemen-elemen di dalam sebuah wadah. Terus lanjut di D1 div. Ini di sorry, div ini bagian div ini nih. Jadi semua div ini akan di styling. Nah, stylingnya tuh dengan widthnya 450 pixel dengan radius bordernya 10 pixel dengan box shadownya tuh 0 pixel, 1 pixel, 6 pixel. Dengan ini warna hitam dan 0 pixel, 1 pixel, 4 pixel dengan warna hitam juga. Jadi dia kayak akan memunculkan bayangan dalam box. Dan kursornya itu pointer, overflow-nya hidden, dan berarti eh, konten-konten yang melebihi batas elemen itu akan disembunyikan. Jadi dia tidak akan terlihat karena ini overflow hidden dengan flat stripe-nya itu wrap. Jadi elemen-elemen akan dibungkus ke baris atau kolom baru jika tidak cukup ruang di sumbu utama. Tuh, kalau kita styling D1 div-nya, kita styling bagian image-nya, gambarnya ini, di bagian gambar. Sorry, bagian gambar nih. Ini kita kasih styling ini. Jadi dengan displaynya tuh block. Kita akan membuat dia dalam bentuk blok dengan width-nya inherit. Jadi inherit itu elemen akan mengadopsi lebar yang dibuatkan dari elemen orang tuanya dalam struktur HTML dengan transisinya 5 detik. Jadi dia itu akan kayak gini. Nah ini dia akan ada transisinya 5 detik gitu. Transisi gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke ini bagian hover image-nya. Transfer scale-nya tuh 1,5 detik nih. Ini yang nih. Jadi kayak dia ada transisi 1 detik, 1,5 detik. Setelah itu kita lanjut ke nih yang H2 nih. Nih yang tulisan ini yang master bedroom kita akan filenya menggunakan 10 pixel 0, 10 pixel 0 dengan text all-nya itu di tengah center dengan font size-nya 30 pixel. Yang lanjut ke BG3
Ini semua sudah selesai di styling, jadi semuanya tuh akan bersama-sama. Oke. Sekarang kita akan ke milih tiga. Dengan background colornya tuh warna abu, dengan widthnya tuh 1100, dengan marginnya auto, dengan posisinya relatif. Jadi setelah semuanya ini, kita masukkannya tuh di sini. Nah, sebelum dia ini, dia sebelum kita memasukkannya, sebentar, sebelum kita panggil CSS-nya, dia tuh akan ini. Kita hapus dulu. Nah, sebelum kita panggil ini kan kita belum panggil CSS-nya. Dia tuh seperti ini. Home dulu. Ini ada yang salah nih. Hmm, ini kita Nah, sebelum kita panggil CSS-nya tuh dia seperti ini. Ini karena kenapa pada ini? Karena kita tadi udah atur backgroundnya di awal. Kita pisahkan ini dari CSS-nya gitu. Terus kalau kita masukkan CSS-nya, kita panggil CSS-nya, dia akan seperti ini. Panggil CSS-nya. Verilog. Nah, ya akan seperti ini. Begitu juga ID tadi. Di ID-nya, sebelum kita panggil CSS-nya itu dia berantakan. Kita panggil CSS-nya dulu. Coba. Nih, dia seperti ini. Dia gak teratur gitu. Dia kayak pisah-pisah gitu. Ini ada gambar yang besar, ada yang kecil. Tapi setelah kita panggil CSS-nya, dia akan lebih teratur. Nih, ya dia lebih teratur. Ada navbarnya, ada transisinya. Nih, ada ini kan. Ya, sekian tugas buat saya. Sekian dan terima kasih.